Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairani Nasir, mahasiswi IAIN Parepare Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau disingkat dengan SPPKB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Nah, sebelum memasuki materi yaitu mengenai strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, apa itu strategi pembelajaran, dan yang kedua, apa itu peningkatan kemampuan berpikir. Nah, yang pertama, strategi pembelajaran. Menurut Sadiman dan kawan-kawan, dalam bukunya Warsita tahun 2008 mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses pembelajaran dalam diri peserta didik. Adapun peningkatan kemampuan berpikir adalah model pembelajaran yang bertumpu pada perkembangan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman siswa sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang ada. Nah, dari dua pengertian tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan kemampuan berpikir adalah strategi pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta dan pengalaman belajar peserta didik sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang ada. Nah, selanjutnya adalah tahapan-tahapan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama yaitu tahap orientasi. Nah, pada tahap ini ada dua hal yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu menjelaskan tujuan yang akan dicapai, dan yang kedua yaitu menjelaskan proses pembelajaran yang harus diselesaikan siswa pada setiap pertemuan pembelajaran. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pelacakan atau biasa disebut dengan tahap eksplorasi. Nah, pada tahap ini guru akan mengembangkan dialog kepada siswa untuk mengungkap pengalaman belajar siswa yang sedang diperhitungkan. Nah, pada tahap yang ketiga yaitu tahap konfrontasi, yaitu merupakan tahap dalam pengajuan pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan pengalaman belajar siswa. Nah, selanjutnya adalah tahap inquiry. Nah, pada tahap ini adalah tahap yang paling penting dalam penerapan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Kenapa? Karena pada tahap ini siswa akan belajar dengan sesungguhnya. Siswa akan diajak untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, pada tahap ini, guru diharapkan untuk memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan atau mengeluarkan ide-ide yang dimiliki siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tahap selanjutnya adalah tahap akomodasi. Tahap ini merupakan proses pembentukan pengetahuan berdasarkan dengan proses inferensi. Dan yang terakhir adalah tahap transfer. Nah, pada tahap ini diartikan dengan keterampilan siswa yang mampu menyelesaikan masalah-masalah baru. Nah, di sini pada tahap ini guru dapat memberikan tugas kepada siswa untuk kemudian diselesaikan berdasarkan dengan topik yang sedang dibahas pada hari itu. Pembahasan selanjutnya adalah kelebihan dari strategi peningkatan kemampuan belajar. Yang pertama, pada strategi ini, subjek pendidikan adalah siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dalam strategi ini, pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan nyata dengan menggali pengalaman-pengalaman dari setiap siswa. Kemudian yang ketiga adalah perilaku didasarkan dengan kesadaran sendiri. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah kemampuan didasarkan pada eksplorasi pengalaman. Dan yang terakhir, tujuan dari strategi ini adalah kemampuan berpikir melalui proses menghubungkan pengalaman dengan kenyataan. Nah, dari beberapa kelebihan dari strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir tadi, ada pula kelemahan dari strategi tersebut. Nah, kelemahannya itu adalah ketika guru tidak dapat menjadi fasilitator yang baik, maka strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini tidak akan berjalan secara sempurna. Nah, sebagai contoh, misalnya,
Ketika guru tidak mampu mengembangkan kemampuan bertanya, maka dialog yang muncul akan pasif. Nah, contoh lain adalah ketika guru tidak mampu mengarahkan siswa untuk saling menghargai dan saling terbuka, maka suasana kelas akan menjadi tidak kondusif karena mereka semua akan saling menertawakan satu sama lain. Nah, oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru dalam penerapan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini. Nah, yang pertama adalah guru harus menempatkan siswa sebagai subjek belajar, bukan sebagai objek belajar. Kemudian yang kedua adalah guru harus menghindari peran sebagai sumber belajar yang memberikan informasi tentang materi pembelajaran. Nah, di sini siswa akan dituntut untuk mengembangkan keterampilan bertanyanya yang akan dijawab berdasarkan dengan pengalaman yang terjadi dan kenyataan yang terjadi, berdasarkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang ketiga, strategi ini merupakan strategi atau model pembelajaran yang dikembangkan secara logis. Oleh karena itu, guru harus mampu merangsang dan menginspirasi siswa. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.